Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di dalam pelajaran PPKN. Sekarang kita masuk ke materi kelas 8. Bab yang pertama ini adalah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau di kelas 7 kalian sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas 8 ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Karena kedudukan dan fungsi Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja. Ya, saya harap materi-materi PPKN di kelas 7 masih bisa dipahami ya, dan harus selalu diingat. Oke? Arti kedudukan dan fungsi Pancasila, bab pertama. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tapi sebenarnya istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Karena terdapat di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Putantular. Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta ini diambil dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Ini awalnya kita akan mempelajari pengertian Pancasilanya sendiri ya, arti kata Pancasilanya sendiri sebelum nanti kita masuk ke fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Maksud dari pelaksanaan kesusilaan yang 5 di sini adalah adanya larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang berjiwa dengki atau iri hati. 4. Dilarang berbohong. Dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Ini adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Ini pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Lalu ada juga Muhammad Yamin. Sekarang kita masuk fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di sini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentunya memiliki jiwa. Nah, dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di sini merupakan fungsinya Pancasila sebagai ciri khas masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsinya adalah segala sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia semua harus berdasarkan atau bersumber kepada Pancasila.
Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena setiap sila Pancasila di sini merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum atau peraturan yang ada di Indonesia ini adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Jadi maksudnya adalah semua peraturan dan hukum-hukum yang ada di Indonesia harus bersumber atau berdasarkan kepada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya adalah walaupun Pancasila di sini disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tapi badan ini merupakan perwakilan suara rakyat. Jadi walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI ini adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di sini fungsinya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur di sini harus berdasarkan kepada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya di sini adalah Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Jadi misalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketatanegaraannya harus berdasarkan atau bersumber semuanya kepada Pancasila. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. Kalian tuliskan di buku latihan PPKN, ya. Yang pertama, buatlah resume atau kesimpulan tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Lalu yang kedua, kalian menjawab pertanyaan 1, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapakah the founding father yang merumuskan Pancasila tersebut? Yang keempat, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Ya, sampai di sini pembahasan materi bagian A. Latihan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya harap kalian paham. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.